Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Jazuli. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penetapan arus kas dan time value of money. Sebelum masuk ke materinya, mohon izin memperkenalkan saya Nover Smatusani dan dua rekan saya, Ahmad Adika dan Jasmine Lauzai Azizah Kais. Sebelum masuk, saya akan membacakan tentang isi dari PPT tersebut. Yang pertama yaitu ada definisi uang, penetapan arus kas, time value of money, future value, present value, tingkat bunga efektif, dan yang terakhir ada amortisasi. Yang pertama yaitu definisi uang. Uang merupakan suatu nilai yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi dalam pembayaran. Menurut beberapa pakar, uang dapat dikatakan setara dengan kas. Seiring dengan perkembangan zaman, uang memiliki fungsi lain, yaitu pertama, uang sebagai kekayaan. Individu yang memiliki jumlah uang yang banyak akan menggambarkan kemakmuran finansialnya. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Selain untuk menggambarkan kekayaan, uang dapat digunakan sebagai alat pelunasan utang atau kewajiban di masa mendatang. Yang ketiga yaitu uang sebagai penyimpanan kekayaan. Uang juga dapat memungkinkan individu atau perusahaan untuk menyimpan kekayaan. Meskipun uang rentan terhadap inflasi, masyarakat tetap menyimpan uang karena memiliki likuiditas yang tinggi dan mudah diakses. Selanjutnya yaitu penetapan arus kas. Yang pertama yaitu definisi laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan aliran kas masuk, cash inflow, dan aliran kas keluar yaitu cash outflow dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai atau kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua yaitu komponen laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi atau operating activity menunjukkan aliran kas yang terkait dengan aktivitas utama perusahaan yaitu produksi dan penjualan barang atau jasa. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau investing activity menunjukkan aliran kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activity menunjukkan aliran kas yang terkait dengan pendanaan perusahaan baik dari pemilik ekuitas maupun kreditur utang. Yang ketiga yaitu cash inflow, yaitu uang tunai yang diterima oleh perusahaan dari berbagai sumber. Ini mencakup semua penerimaan kas yang meningkatkan saldo kas perusahaan yang dapat berasal dari aktivitas penjualan, penerbitan saham, dan lain-lain. Cash outflow adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk berbagai keperluan. Ini mencakup semua pembayaran kas yang mengurangi saldo kas perusahaan oleh pembayaran kepada pemasok, pemberian pinjaman kepada pihak lain, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pentingnya cash inflow dan cash outflow. Pertama yaitu menilai likuiditas. Cash inflow dan outflow membantu menilai apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus bisa juga mengelola arus kas. Perusahaan dapat merencanakan pengeluaran dan memastikan bahwa cash inflow mencukupi untuk menutupi cash outflow. Selanjutnya analisis kerja keuangan. Cash inflow dari aktivitas operasi yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas dari bisnis intinya. Selanjutnya keputusan investasi dan pendanaan. Cash outflow untuk aktivitas investasi menunjukkan pertumbuhan perusahaan, sementara cash inflow dari pendanaan menunjukkan kemampuan perusahaan menarik dana. Selanjutnya time value of money. Time value of money merupakan konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang di masa depan. Time value of money memiliki peran yang cukup penting dalam keputusan investasi karena mempertimbangkan risiko pendataan di masa mendatang dan biaya kesempatan opportunity cost. Time value of money juga memiliki manfaat bagi keuangan setiap individu. Time value of money membantu mengukur seberapa besar tabungan yang harus dimiliki oleh individu untuk mencapai target dalam kurun waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang ada timeline atau garis waktu. Garis waktu dapat dikatakan sebagai alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran kas atau cash flow dalam suatu periode waktu. Garis waktu membantu memvisualisasikan kapan suatu pembayaran atau penerimaan uang terjadi, sehingga memudahkan dalam menghitung nilai sekarang atau nilai masa depan dari suatu arus kas. Gambar di atas dapat menggambarkan konsep garis waktu.
Garis horizontal di atas menunjukkan periode waktu dalam tahun, bulan, atau periode lainnya. Jika arus kas pada periode 0 diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu, maka akan memiliki nilai yang berbeda pada periode kelima. Selanjutnya ada future value. Future value merupakan konsep dalam keuangan yang menghitung nilai suatu jumlah uang atau investasi di masa depan berdasarkan tingkat bunga atau pengembalian tertentu. Future value membantu kita memahami seberapa besar uang yang kita miliki saat ini akan berkembang jika diinvestasikan atau disimpan. Future value didasarkan pada prinsip bunga berbunga atau compound interest, yaitu bunga yang dihitung tidak hanya dari jumlah pokok awal, tetapi juga dari akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Future value punya rumus, yaitu present value dalam kurung lagi 1 ditambah tingkat suku bunga tutup kurung dipangkat jangka waktu tutup kurung. Nah, tabel yang di bawah itu merupakan tabel jika kita ingin melihat besarnya nilai pada periode kelima dengan tingkat bunga 11%. Maka kita dapat melihat pada tabel bagian bawah. Selanjutnya itu penggadaan kontinu atau continuous compounding. Proses penggadaan kontinu merupakan konsep di mana bunga dihitung dan ditambahkan ke pokok investasi secara terus-menerus secara ekstrim. Frekuensi penggadaan yang ekstrim dalam continuous compounding dapat membuat frekuensi penggadaan mendekati tak hingga. Penggadaan yang ekstrim tersebut akan berdampak pada marginal yang menurun. Setiap kali penggadaan ditingkatkan, bunga yang dihasilkan pada setiap interval waktu akan semakin mengecil juga. Penggadaan kontinu ekstrim akan menciptakan frekuensi penggadaan N mendekati limit tak hingga yang akan menciptakan bilangan Euler yang merupakan dasar dari penggadaan kontinu. Berikut di sebelah kanan ada rumusnya, yaitu future value sama dengan present value dikali bilangan Euler pangkat tingkat bunga tahunan dan waktu dalam tahun. Selanjutnya adalah future value annuity atau FVA. Future value annuity ini adalah nilai total pembayaran atau penerimaan secara tetap equal dalam berkala di masa depan setelah memperhitungkan bunganya. Anuitas dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan waktu pembayaran, yaitu yang pertama anuitas biasa. Pembayaran akan dilakukan di akhir periode atau akhir tahun atau akhir bulan. Terus yang kedua ada anuitas jatuh tempo. Pembayarannya akan dilakukan pada awal setiap periode. Untuk rumusnya, anuitas biasa itu pembayaran periodik dikali dalam kurung. Selanjutnya adalah materi present value. Definisi dari present value merupakan nilai saat ini dari sejumlah uang yang diterima di masa depan setelah didiskonto atau discounting dengan tingkat bunga tertentu. Present value masih berkaitan erat dengan time value of money yang menyatakan bahwa nilai uang yang diterima sekarang lebih berharga karena potensinya untuk menghasilkan return yang lebih besar. Present value sendiri merupakan kebalikan dari future value. Jika dalam future value kita melakukan penggandaan dalam present value kita melakukan pendiskontoan atau discounting proses. Pendiskontoan dalam present value dapat terjadi lebih dari 1 kali dalam satu periode. Frekuensi pendiskontoan yang tinggi akan menyebabkan nilai present value menjadi lebih kecil. Di sini ada rumus dari present value, yaitu future value dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N, di mana R sama dengan tingkat diskonto dan N adalah jumlah periode. Pendiskontoan yang terjadi lebih dari 1 kali dalam satu periode dapat menggunakan rumus yang berada di bawahnya, yaitu future value dibagi dengan 1 ditambah R dibagi M dipangkatkan dengan M dikali N, di mana R adalah tingkat diskonto tahunan, M frekuensi pendiskontoan per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Selanjutnya ada present value annuity atau PVA.
Present value annuity merupakan nilai saat ini dari pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan telah didiskontokan dengan tingkat bunga atau pengembalian tertentu. PVA dapat dibagi menjadi dua berdasarkan waktu pembayaran, yaitu PVA Ordinary yang melakukan pembayaran di akhir periode dan PVA Due yang melakukan pembayaran di awal periode. PVA Ordinary memiliki rumus PMT atau pembayaran atau penerimaan per periode dikali dengan 1 dikurangi 1 ditambah R dipangkatkan dengan minus N dibagi dengan R adalah tingkat bunga per periode dan N jumlah periode. Selanjutnya rumus dari PVA Due adalah PMT dikali dengan 1 dikurangi 1 ditambah R dipangkatkan min N dibagi dengan R dan dikalikan dengan 1 ditambah R. Selanjutnya adalah tingkat bunga efektif. Definisi dari tingkat bunga efektif atau effective interest rate adalah tingkat bunga yang sebenarnya diterima atau dibayarkan dalam suatu periode tertentu setelah memperhitungkan efek dari pemajemukan bunga atau compounding. Tingkat bunga efektif memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya atau keuntungan dari suatu produk keuangan dibandingkan dengan tingkat bunga nominal atau nominal interest rate. Rumus untuk menghitung tingkat bunga efektif adalah 1 ditambah R dibagi N dipangkatkan dengan N, lalu dikurangi dengan 1. Dengan R adalah tingkat bunga nominal, N adalah jumlah periode pemajemukan dalam setahun. Selanjutnya adalah amortisasi. Definisi dari amortisasi atau amortization of loan merupakan proses pembayaran suatu aset tidak berwujud atau melunasi kewajiban secara berkala dalam periode tertentu. Amortisasi biasanya diterapkan pada pinjaman jangka panjang seperti KPR atau pinjaman mobil dengan jaminan hipotek atau mortgage of loan. Amortisasi seringkali menggunakan konsep anuitas untuk menghitung pembayaran berkala. Dalam konteks pinjaman, cicilan amortisasi adalah bentuk anuitas karena pembayaran dilakukan dalam jumlah yang tetap setiap periode, dalam bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Rumus dari amortisasi adalah P dikali dengan R dikali 1 ditambah R pangkat N dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N dikurangi 1. Dengan A adalah pembayaran bulanan, P adalah pokok pinjaman, R suku bunga per bulan, dan N adalah jumlah total periode pembayaran. Ini adalah buku referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.